Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Subhanallahu alaihi. Kita hormati orang tua kita, para alim, para tuan guru, jadi pandai tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada seluruh bapak ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat tarawih, isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, malam yang ke-6, hari yang ke-5 dari ibadah puasa kita tahun ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan afiat sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Terutama Allah titipkan kepada kita nikmat iman dan hidayah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tadi kita sebagai orang tua bangga ya melihat seorang anak masih usia berapa ya? Berapa? 6 tahun. Ayahnya 6 tahun udah bisa dulu begitu. Masya Allah. Ya. Apalagi atuknya. Ya Allah. Ini sambut bagi kita. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah sudah berazam. Nah, ayah di usiamu belum bisa, tapi engkau harus bisa. Ini satu motivasi yang hebat. Masya Allah, mudah-mudahan beliau anak kita menjadi hafiz Quran. Amin. Menjadi ulama insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ramadan, ada yang catat anak-anak? Ya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi generasi 5M. Generasi 5M. Ibu kalau dengar M itu yang terbayang apa? Oh, cepat kali ya. Kalau ibu pasti ujungnya duit aja gitu. Miliar langsung ceritanya. Masya Allah. Ya, enak kalau membayangkan duit 5 miliar. Apalagi kalau udah mau dekat lebaran begini. Ya, mudah-mudahan ibu dikaruniakan uang 5 miliar. Amin. Jadikan suaminya makin setia. Amin. Diberikan suami yang soleh. Amin. Dan diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu yang muliakan Allah, M yang dimaksudkan yang pertama adalah yakni mujahadah. M yang kedua adalah muahadah. M yang ketiga adalah muraqabah. M yang keempat adalah muhasabah. M yang kelima adalah muaqabah. Udah catat anak? Yang pertama adalah mujahadah. Kenapa disebutkan Ramadan menterbiah kita menjadi generasi yang mujahadah? Tidaklah semua orang mampu bertahan untuk menahan makan dan minum di siang hari. Kita masih melihat banyak orang-orang yang badannya tegap, perkasa, tapi tak puasa. Ada nggak? Ada. Saya melihat ada sebuah rumah makan yang buka dari jam 12 sudah buka. Biasanya kalau dibuat di situ khusus non muslim itu masih paham dia bahwa yang masuk ke dalamnya bukan muslim.
Tetapi saya tengok campur aja. Muslim ada juga, non-muslim ada juga. Kita lihat yang non-muslim, oke, dia non-muslim. Tetapi yang muslim rata-rata pemuda-pemuda yang badannya tegap perkasa. Tak sanggup mereka berpuasa, padahal badannya begitu sangat kuat untuk bisa berdiri lama. Begitu kuat untuk bisa lari dalam keadaan kencang, tapi tak bisa menegakkan siang Ramadan untuk menahan makan dan minum. Apa sebab? Karena di dalam miliki mereka itu belum ada mentalitas mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh. Agama ini bisa tegak karena ada mentalitas mujahadah pada diri kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kesungguhan, maka sesungguhnya kita akan lemah. Maka jiwa yang bermujahadah inilah yang mendorong kita untuk mampu merasakan ringannya kewajiban ibadah, sehingga kita meyakini ini bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk sesuatu yang Allah tidak suka kepada hamba-Nya. Maka seorang mukmin akan memahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap syariat dalam bentuk perintah itu tanda sayang Allah, dan setiap syariat dalam bentuk larangan itu juga tanda sayang Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dilarang melakukan sesuatu, itu bukan karena Allah tidak sayang, tapi justru karena Allah sangat sayang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu perintah, itu juga bukan Allah memberatkan, tetapi justru karena Allah jatuh cinta dan sayang kepada kita. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, betulkah ibadah puasa ditanda sayang Allah kepada kita? Betul. Ya. Bapak-bapak yang hobi biasa menghisap rokok, Ramadan ini jadi siksaan atau tidak, Pak? Bapak nak merokok itu cepat Pak jawab. Tidak, katanya tidak merokok nanti yuk. Iya kan? Makanya kadang-kadang kalau ada orang perokok itu, kalau tiba waktu sahur, ternyata dia terlambat terbangun. Limit waktunya tinggal 1 menit. Kalau dimakan nasi, maka hilang rokok. Kalau diambil rokok, hilang nasi. Lalu bagaimana caranya? Agar dua-duanya bisa jalan. Suap nasi, letakkan nasi, hisap rokok. Suap nasi, hisap rokok. Ya Rabb. Ya. Jangan begitu. Maka harusnya bagi orang yang perokok, Ramadan itu terapi untuk menghentikan rokok. Setuju? Ibu-ibu setuju nggak suaminya tidak merokok? Setuju sekali atau setuju banget? Oh, setuju banget ya. Tapi dari tadi nggak ada wajah-wajah perokok di sini. Ya? Nggak ada. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang muliakan Allah. Saya paling tak nyaman dan tak khusyuk duduk berdiri atau tegak berdiri di samping orang yang perokok aktif. Sholat itu nggak bisa saya khusyuk. Kenapa? Karena kalau orang perokok itu, kalau dia sudah mencandu rokok, itu napasnya bau rokok. Allahu Akbar. Itu awal di samping bau rokok. Saya jujur nggak khusyuk Bapak Ibu. Kalau saya nggak khusyuk, banyak orang nggak khusyuk. Kira-kira Bapak yang tadi merokok berdosa nggak? Itu sebabnya kenapa Nabi melarang kita untuk makan bawang mau pergi ke masjid. Ya Bapak Ibu. Nanti kalau dibahas hukum rokok, Bapak Ibu tersinggung. Ibunya nggak tersinggung, Bapak yang tersinggung. Saya ditanya apa jamaah, Ustaz pandangan Ustaz tentang rokok itu gimana? Ustaz ikut ulama yang memakruhkan atau ulama yang mengharamkan? Saya ikut ulama yang mengharamkan saya. Jadi haram Ustaz, haram saya. Jadi gimana kami merokok? Tanggung seorang dapat. Ya kan? Sebab kata para ahli kesehatan, perokok pasif itu jauh lebih berbahaya ketimbang perokok aktif. Kalau perokok pasif itu lebih berbahaya ketimbang perokok aktif, siapa yang menjadikan mudarat itu muncul kepada yang tidak merokok? Rokok. Berarti mendirikan kezaliman atau tidak? Disitulah letak dosanya. Ya Pak, jangan marah Pak nanti kepada yang perokok. Dan jangan pula nanti dipesankan kepada orang tua kita, Ustaz Syaifullah besok di backlist saja nggak usah diundang lagi. Bagi saya nggak ada masalah, mau di backlist pun tidak diundang lagi nggak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting saya sudah sampaikan. Sebab apa? Ketika nanti Allah hisab saya, ente Ustaz kan? Ustaz, belajar jadi Ustaz ya Allah. Engkau tahu hukum rokok? Tahu ya Allah. Udah kau sampaikan tuh belum? Takut saya Allah kalau nggak diundang lagi. Masuk neraka uang. Nggak bisa.
Saya mesti sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, harusnya kita seorang muslim ini dengan tarbiyah Ramadan muncul mujahadah luar biasa. Saya ketemu dengan seorang guru saya. Dulu dia perokok. Tapi apa kata beliau? Sejak waktu SMA saya berhenti merokok, lalu di awal pertama saya kemudian semester terakhir mau tamat, saya bisa haji dengan uang rokok saya. Bisa nggak Pak? Logikanya masuk nggak? Dia tetap menghitung dia sebagai biaya rokok yang dikeluarkan tiap hari, tapi kemudian dia tabung dan dia tidak merokok, tapi uangnya dia titip dalam tabungan. Dengan itu bisa dia berangkat haji. Allahu Akbar. Ya Pak. Jadi kalau ada bapak yang mengatakan saya tidak sanggup, itu karena mujahadah yang tidak ada. Maka harusnya dengan tarbiyah Ramadan ini terlatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak suka dan kemudian kita tinggalkan dan melakukan apa yang Allah cinta, karena disitulah terletaknya keridhaan. Dalam bab ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu digambarkan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatu Aisyah, makin bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Kita? Ya Pak. 10 terakhir hilang enggak? Kemana Ibu? Oh, ke mall. Saya jujur. Ya kan? Coba lihat. Di 10 terakhir Ramadan, mall memperpanjang jam tayangnya atau tidak? Biasa tutup jam 11, sekarang jam 1 malam. Maka kemudian hilanglah peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pada Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah, makin 10 terakhir Nabi makin bersungguh-sungguh dan dahsyatnya untuk mendapatkan kemenangan yang dahsyat, karena itu tidak ada kecuali ada pada 10 terakhir Ramadan. Maka oleh karena itu pemenang itu ditentukan bukan di awal, dan pemenang itu ditentukan di akhir. Maka 10 pertama adalah babak penyisian, 10 di tengah adalah babak semifinal, 10 terakhir adalah babak final. Penentuan pemenang itu masuk di babak semifinal atau di babak final? Pastikan Bapak Ibu berada di babak final dan jadikan sang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Dia membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena godaannya begitu dahsyat. Maka ketika Bapak Ibu mampu menundukkan rasa kemalasan untuk memunculkan kesungguhan di hadapan Allah, disinilah jalan kemenangan dan hidayah akan Allah hadirkan kepada siapa yang bersungguh-sungguh merebut ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masjid kita masih bertahan sampai hari yang ke-5, hari yang ke-6, malam ke-6. Saya tahu masih ramai. Tapi ini biasanya bertahan sampai malam ke berapa? Alhamdulillah, Ustadz yang memberikan jaminan sampai malam 30. Ya Rabb, dahsyat. Ini salah satu anugerah kemenangan yang Allah titipkan kepada masyarakat kita di masjid yang luar biasa ini. Maka wajar kemudian Allah sudah memberikan satu gambaran yang tegas. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lalu Allah katakan lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti benar kami akan tunjuki mereka kepada jalan yang terbaik. Ini Allah menggunakan pakai lam taukid dan pakai nun taukid. Lanahdiyanna itu lam taukid menunjukkan kepastian, tambah lagi nun taukid kemutlakan yang 100% Allah jamin. Apa maknanya? Kalau Bapak Ibu sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah ini untuk mengejar Lailatul Qadar sampai 10 terakhir sampai selesai Ramadan, maka Allah memberikan jaminan lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjuki mereka kepada jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama tentang penafsiran ayat ini? Wal mu'minuna alladzina jahadu a'da Allah. Orang-orang yang beriman
yang mampu melawan musuh-musuh Allah. Apa musuh Allah itu? Disebutkan di sini oleh ulama, yakni siapa yang pertama musuh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama di sini, yakni an-nafs, dirinya sendiri. Kenapa diri kita ini ada musuh? Karena dalam tubuh kita ada syahwat. Betul ada syahwat? Ya. Ada syahwat, ada keinginan, ada nafsu namanya nafsul lawamah, ada nafsu namanya nafsul ammaratun bisu, ada nafsu namanya nafsul mutmainnah. Kita ni yang banyak yang mana? Nafsul lawamah, nafsul ammaratun bisu atau nafsul mutmainnah? Mutmainnah. Ya. Bapak-bapak di sana jawab, saya paling beruntung Ustaz. Dari dulu saya bahagia. Kenapa? Saya lah orang paling bahagia mendapatkan mutmainnah. Kenapa begitu? Nama bini aku mutmainnah. Oh bininya mutmainnah. Rupanya bini yang mutmainnah. Ini enggak jaga masuk lagi sama. Ya Bapak Ibu. Maka kalau kita berada pada nafsul ammaratun bisu, ini kita pasti jadi gagal. Maka mungkin kebanyakan kita adalah berada pada nafsul lawamah yang mesti ditingkatkan menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah ini di tengah-tengah, terkadang beriman, terkadang gagal, tidak beriman atau maksiat. Terkadang soleh, terkadang malas untuk beribadah. Ini nafsul lawamah. Maka yang pemenangnya kata Allah adalah nafsul mutmainnah. Siapa dia? Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kata Allah, mutmainnah. Ya itu nafsul mutmainnah. Ya, sekalian jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku, dan jadikanlah kalian hambaku. Ini yang diselamatkan oleh Allah. Tapi untuk sampai di posisi ini Bapak Ibu, kita harus bisa mengalahkan nafsul lawamah dan harus bisa mengalahkan nafsul ammaratun bisu. Nabi Yusuf alaihissalam pernah nggak digoda? Siapa yang menggodanya? Ya, namanya disebutkan dalam sejarah yang sering kita dengar adalah Zulaikha. Zulaikha ini cantik atau tidak cantik? Kau tahu Ibu? Pernah masuk di Zulaikha itu? Ya Allah. Zulaikha itu sangat cantik. Dia istri raja. Tentu golongan yang terhormat. Ya. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam memiliki nafsul ammaratun bisu atau nafsul lawamah yang dimenangkan oleh syaitan pada dirinya, maka Yusuf pasti terjerumus. Tapi tidak. Yusuf diselamatkan oleh Allah karena nafsunya dididik oleh Allah menjadi nafsul mutmainnah, maka kemudian tantangan ini mampu dia lawan. Maka dirinya tidak menjadi musuh baginya, tapi mampu dia jadikan kawan untuk ditekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan kita musuh bagi kita Bapak Ibu, karena memperturutkan hawa nafsu kita. Itu yang pertama, musuh kita. Yang kedua, kata para ulama, siapa kita musuh kita? Wasyaitan, yakni syaitan. Siapa syaitan itu? Minal jinnati wan nas. Tadi anak kita baca surah An-Nas, yakni siapa syaitan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di waktu malam, ketika sebelum tidur, berbisiklah seorang istri kepada suami. Apa kata ibu tadi? Bang, lah 20 tahun bang, motor awak mobil awak ke Jampetak tak bisa bang. Awak ke pulang kampung besok malam mau ke Jampetak dia untuk oleh bang. Aku ingin tak ganti tahun gini bang. Apa kata lakinya? Nggak ada cara juga deh. Apa kata ibu itu? Syukuri dia apa yang ada. Nggak bisa ada bang. Abang kan bisa di kantor berdua. Kamu udah tahu cara dari mana, pokoknya tak payah tuh gini bang. Dia abangnya kok tergoda juga lah, di sini kok bisa. Tapi kalau itu kata engkau tak apalah. Tapi kok haram caranya bang? Tidak peduli haram, pokoknya tak payah tuh bang. Kira-kira produksi kau siapa? Hah?
Oh, syaitan. Itulah syaitan dari kalangan manusia. Ada nggak syaitan hari ini dari kalangan manusia? Ada. Tapi insya Allah tidak kita. Ya, kita selamat. Itu nggak ada ibu. Ya, hati-hati. Dia bisa merayu kita. Makanya, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu itu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Itu maknanya. Maka oleh karena itu jangan jadikan diri kita sebagai syaitan. Atau setan yang bertubuh halus, yang tidak nampak, dia bermain dalam hati, yajri bi majrad dam. Dia akan mengalir melalui pembuluh darah manusia dan dia akan merayu, menggoda dan menyesatkan kita. Maka bermujahadalah untuk melawan itu semua, kata para ulama. Kemudian wasabaru 'alal fitan wal adza fi sabilillah sayahdihimullahu subulal khair wa yusabbituhum 'ala siratil mustaqim. Kalau engkau sudah bisa bermujahadah untuk jadi pemenang dan diselamatkan dari berbagai fitnah hawa nafsu dan syahwat ini, maka itulah kunci engkau jadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hebatnya Ramadan akan bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang bermujahadah dan bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini sampai kepada 10 terakhir, sampai kepada babak final dan menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Karena syarat untuk mendapatkan surga itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kata Allah? Jangan mudah kalian mengira kalian akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah mengetahui siapakah di antara kalian ini orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah dan berjihad kata Allah, dan siapakah mereka orang-orang yang bersabar. Maka ternyata mujahadah dan kesungguhan kita dalam menegakkan agama ini adalah bagian dari syarat untuk mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.